Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,15% ke angka 7.198. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 10 malam. Untuk hari ini agak telat. Dan kami akan coba bahas saham Pertamina yang hari ini berhasil rebound kembali. Dan di video ini saya coba update satu emiten yang secara teknikal sudah mulai membaik dan akan membagikan dividen senilai 212 per lembar saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Telkom yang jika kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 2.830. Dan jika kita lihat secara teknikal memang Telkom masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini Telkom masih kesulitan untuk naik di atas zona 2.800 sampai 2.850. Dan bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas zona ini, Telkom selalu gagal. Sempat minggu lalu turun mendekati support di garis EMA 150 di sekitar 2.700. Tapi minggu ini memang Telkom masih bisa bertahan dari rebound. Dan saat ini memang ada satu sentimen positif untuk Telkom karena Telkom akan membagikan dividen senilai 21T lebih. Dan jika kita lihat dividen itu setara dengan 212 lebih per lembar saham. Dan jika kita baca lebih lanjut, dividen tersebut merupakan 89% dari laba bersih tahun 2024. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Telkom, asing terpantau memang 1 minggu terakhir ini masih masuk. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk Telkom apabila teman-teman saat ini sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold karena ada sentimen pembagian dividen plus masih berada di atas garis EMA 150, saya lihat Telkom masih layak untuk di hold. Apalagi untuk teman-teman memang mau mendapatkan dividen. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau the entry, misalnya wait and see dulu. Teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas harga 2.850 dengan target swing jangka pendek di harga 3.000, kan 3.000 saat ini masih berupa resisten. Atau jika terpantau chart Telkom masih melemah turun bawah 2.800 lebih oke, saya coba tunggu di sekitar 2.700 sampai garis EMA 150 untuk buy di sekitar daerah support ini. Jadi untuk Telkom masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry lebih oke adalah wait and see dulu. Apabila berhasil naik di atas 2.850 bisa coba entry. Sekarang saya akan coba update dulu untuk BRPT karena BRPT hari ini masih lanjut naik 10% lebih ke 1.350. Secara teknikal bisa kita lihat BRPT saat ini sudah naik sangat tinggi dengan kenaikan yang sangat tajam. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold, belum ada tanda-tanda patah tren, saat ini juga masih ada potensi untuk mendekati target berikut ini 1.400. Dan jika kita lihat 1.300 saat ini sudah berhasil terlewati, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya beberapa kali juga sempat naik dari 1.300, sempat menyentuh 1.400, saya tuh BRPT melemah. Jadi untuk yang sudah punya, misalnya sudah bisa perhatikan pergerakan saham BRPT. Apabila ternyata gagal naik di atas 1.400 dan turun bawah 1.300, bisa pertimbangkan untuk take profit. Atau jadikan 1.200 untuk trail stop. Sama BRPT gagal break 1.400 tapi masih kuat di atas 1.200, tentu masih bisa di hold. Karena BRPT merupakan salah satu saham yang kami update lagi untuk minggu ini karena cara pergerakan masih ada akumulasi dan masih uptrend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BRPT, bisa kita lihat asing hari ini walaupun naik tinggi mulai keluar. Tapi secara keseluruhan dalam 1 minggu terakhir ini asing masih masuk. Dan di broker summary terpantau kenaikan 10% lebih ini juga masih ada distribusi walaupun jumlahnya tidak besar. Sehingga saya lihat BRPT masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan mengatas 1.400, tapi lihat apakah berhasil break. Apabila gagal break dan ternyata gagal bertahan di 1.300, menurut saya hati-hati, ada potensi untuk mulai melemah. Karena 1.300 sebelumnya beberapa kali menahan kenaikan dari saham BRPT. Ya teman-teman bisa jadikan 1.300 untuk trade stop atau 1.200. Karena apabila masih kode di atas 1.200, menurut saya BRPT masih bisa di hold. Karena sebelumnya 1.200 berupa resisten lumayan kuat, sekarang sudah terlewati, ini akan berubah menjadi support yang lumayan kuat untuk BRPT. Setelah masih kode di atas 1.200, menurut saya belum ada tanda-tanda patah tren. Sehingga masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk mencoba rebound kembali. Sekarang kita coba lihat Indosat. Indosat secara teknikal jika kita lihat juga sudah mulai membaik. Saat ini juga mencoba untuk melewati resistennya 2150. Beberapa hari terakhir ini Indosat mencoba break resistennya memang masih gagal. Sempat
melemah kembali ke garis EMA 150 di sekitar 2040, Indosat masih bisa bertahan dan rebound. Jadi Indosat secara teknikal saat ini juga sudah oke, sudah mulai uptrend. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk Indosat pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing memang masuk tapi jumlah kecil, tapi secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi saham Indosat. Dan kenaikan 2% lebih ini jika kita perhatikan di broker summary ini ternyata ada distribusi. Jadi untuk Indosat apabila ternyata gagal break 2150 masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, saya masih bisa pantau juga. Tapi sama seperti Telkom, apabila mau entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 2150. Karena apabila berhasil break, walaupun terdekat ada resisten 2200. Tapi jika terkonfirmasi break 2150, saya lihat Indosat ada potensi untuk menuju target berikutnya sekitar 2300. Dan jika gagal break 2150, Musa juga sama, wait and see kembali di sekitar garis EMA 150 sampai maksimal di harga 2000. Yang saat ini masih berupa support psikologis untuk Indosat. Dan sekarang kita lihat saham XL. XL kenaikannya tidak seoke teman-temannya. Secara teknikal bisa kita lihat XL masih sideways cenderung downtrend. Karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50, 150. Walaupun hari ini bergerak naik, candle hari ini untuk XL tidak begitu oke. Sempat melemah kembali ke menuju support 2150, mencoba naik di atas 2200 atau di sekitar garis EMA 50 ini masih belum berhasil break. Jadi secara pergerakan bisa kita lihat XL masih kuat di atas support 2150 tapi selalu tertahan di resisten di EMA 50. Dan di atasnya juga masih ada resisten kuat di sekitar garis EMA 150 di harga 2230. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan XL hari ini, bisa kita lihat asing juga terpantau dalam beberapa minggu ini mulai masuk. Dan di broker summary pun kenaikan hari ini walaupun cuma 0,46% ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi beda dengan Indosat dan Telkom yang kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, XL ada akumulasi. Sehingga saya lihat XL masih ada potensi untuk bergerak sideways dan ada potensi untuk mulai naik kembali mengetes garis EMA 150 di sekitar 2230. Jadi apabila teman-teman sudah punya di sekitar harga bawah, misalnya saat ini XL masih bisa di hold. Yang ingin coba pantau di enter, misalnya lebih oke tetap tunggu di sekitar 2150 untuk buy on support ini. Dan target swing jangka pendek di sekitar 2200 sampai 2230. Karena apabila mencoba break masih gagal, XL masih akan sideways cenderung downtrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.